Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu semua ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu yang sering ditanyakan juga di pasien online atau offline, juga sering ya datang pasien dengan kondisi seperti yang akan kita bahas hari ini. Yaitu apa? Yaitu tentang penyebab kaki bengkak. Dok, apa saja sih penyebab kaki bengkak? Dok, kaki bengkak saya ini kenapa ya dok? Dok, kok kaki saya bengkak ya? Nah, itu datang dengan keluhan seperti itu atau tanya di online seperti itu. Nah, ternyata penyebab kaki bengkak ini banyak gitu loh, banyak gitu. Jadi tidak bisa dikebiah ya pasti bengkak itu pasti ini mas gitu. Kalau kita jawab online kita nggak akan mungkin seperti itu. Kemungkinannya seperti ini gitu ya. Nanti kita bahas kemungkinannya. Tapi untuk memastikan memang dirimu harus datang ke dokter terdekat. Itu ya. Datang ke dokter terdekat biar diperiksa ya. Kalau datang ke dokter terdekat dokter akan melakukan anamnesa, itu wawancara dokter pasien untuk menggali informasi tentang histori atau riwayat perjalanan penyakitnya, kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian akan ditambah juga mungkin saja dengan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang, bisa lab, ronsen atau apalah itu ya untuk mendukung untuk mengkerucutkan diagnosanya apa. Jadi tidak boleh kita langsung menyimpulkan bahwa di online itu kamu kaki bengkak saya apa dok dan bagaimana obatnya, tidak bisa. Jadi ini kemungkinannya nanti kamu konsultasikan sama dokter kan gitu ya toh. Gitu. Jadi untuk pengobatan yang tepat tetap harus datang ke dokter secara langsung gitu ya, langsung pemeriksaan langsung, tidak boleh kita onlinean tebak-tebakan untuk mengobati hal-hal seperti ini, kecuali hal-hal yang bersifat umum ya, nanti kita jelaskan hal-hal yang bersifat umum seperti apa. Oke, pertama apa penyebab kaki bengkak yang ini cukup sering terjadi, yaitu karena penyakit jantung ya, cukup penyakit jantung. Jadi orang datang, dok saya kakinya bengkak. Kalau jalan ngos-ngosan, ya menggeh-menggeh. Naik tangga dikit, menggeh-menggeh. Jalan 10 langkah dikit, udah menggeh-menggeh. Itu ya, kita lakukan pemeriksaan fisik, tek. Oh ya, ini mendukung Pak, ini mendukungnya ke arah jantung. Kalau kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang lain, itu apa? Rekam jantung untuk memastikan diagnosa. Paling sering ini juga terjadi, yaitu penyebab kaki bengkak karena jantung. Ini nanti tandanya kalau kaki bengkaknya kamu pencet itu nggak hilang gitu ya, legokannya cekungannya dipencet gitu nggak hilang, itu penyebab kaki bengkak. Kalau tidur dia akan sesek. Nah ini juga hati-hati, tanda dari penyakit jantung gitu ya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya adalah infeksi ya. Infeksi ini bisa infeksi yang di bawah kulit, itu selulitis, itu sering ya terjadi ya, sering terjadi. Kemudian juga infeksi lain karena luka ya, infeksi sekunder karena luka. Jadi karena luka nggak diobati atau diobatinya kurang maksimal atau kotor lukanya, kemudian terjadi infeksi. Ini bisa terjadi kakinya bengkak, bisa bengkak sebagian, bisa bengkak seluruhnya, itu bisa infeksi. Atau infeksi yang akibat juga udah infeksi, udah luka gitu, kena diabetes, ini juga bisa gitu loh, sering juga itu bengkak gitu, kakinya bengkak udah infeksi, itu ternyata juga ada diabetes, ini yang menjadi penyulitnya gitu ya. Kemudian berikutnya kurang gerak. Nah ini kurang gerak ini ya kurang gerak, terlalu banyak duduk ya, orang-orang yang memang kerjaannya terlalu banyak duduk sehingga aliran darah baliknya dia nggak lancar, itu bisa terjadi. Nggak berdiri-diri, itu bisa terjadi ini ya, nggak lancar ya, tertimbun. Tapi biasanya yang seperti ini ringan saja, umum saja. Kalau sudah jalan atau sudah aktivitas saja hilang, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang bersifat umum ya seperti ini ya, kalau ini untuk gerak gitu aman, itu nggak masalah. Terus kemudian kalau misalnya bengkak seperti ini ditinggikan, nah ini bersifat umum, ditinggikan nanti hilang sendiri. Tidak apa-apa, kamu bisa coba dulu. Kalau kakimu bengkak, kamu coba tinggikan dulu. Tinggikan dulu kakimu, misalnya tiduran terus diganjel bantal gitu ya, dinaikkan. Nah, coba seperti itu. Atau bednya dinaikkan dikit sehingga posisinya agak meninggi ya, gitu ya di bagian kakinya. Gitu, boleh seperti itu, dicoba dulu kalau misalnya pengen dicoba. Itu hal yang bersifat umum yang bisa dicoba gitu. Kemudian
obesitas. Iya, ini dia. Obesitas ini memang ya itulah ya. Jadi sering udah obes ya mesti udah kakinya udah bengkak duluan ya. Bisa. Terus kemudian karena kurang geraknya dia juga bisa kakinya bengkak. Ya semangat ya kita, semangat turunkan berat badan kita ya. Oke, nanti kita bahas lagi tentang obesitas ini, kegemukan ini, dan yuk kita semangat untuk menurunkan berat badan ya. Gitu. Oke, berikutnya apa? Berikutnya adalah pembekuan darah. Ini juga bisa terjadi bengkak karena pembekuan darah. Pembekuan darah ini juga hati-hati ya. Ini bisa salah satu tanda bahaya juga. Dan ini juga yang paling sering terjadi saat ini ya, saat pandemi ini juga sering terjadi ya, karena infeksi akibat virus ya. Virus ini jika bisa dia karena terjadi pembekuan darah ya, kemudian dia bisa membeku kan pembekuan darah bisa di mana-mana. Nah, ini kalau membekunya di kaki jadi bengkak, kalau membekunya di jantung jadi serangan jantung, kalau membekunya di otak bisa jadi stroke kan gitu. Nah, ini kayak serang jantung tapi di kaki ya. Bisa namanya akut iskemik ya. Jadi gejala akut iskemik di bagian kaki ya, di bagian ekstremitas bawah. Nah, ini harus hati-hati ya. Tandanya apa yang bahaya seperti ini? Ada kehitaman ya. Kehitaman, paling sering kehitaman. Ada kehitaman di jari-jari, harus hati-hati. Ada kehitaman di paha, di tungkai juga harus hati-hati ya. Kehitaman sedikit kamu harus segera kontrol ya. Warnanya hitam. Itu kamu harus kontrol. Sensasinya berkurang, kebas, jimper. Apa ya jimper iki? Bahasanya kesemutan. Nah, kesemutan seperti itu ya, terus kakinya terasa dingin ya, itu juga harus hati. Perfusinya berkurang ya, kan nanti dokter akan memeriksa di situ bagaimana ya, akralnya bagaimana, terus kemudian denyutnya bagaimana ya, perfusinya bagaimana, nanti dinilai oleh dokter. Ini kamu kalau ada seperti itu lebih baik ke dokter ya, untuk memastikan kondisimu baik-baik saja. Dengan kondisi seperti ini kamu juga harus hati-hati tentang kadar gulamu, kolesterolmu ya. Itu juga kamu harus perhatikan. Kemudian juga berat badan ya. Kita semangat turunkan berat badan ya guys. Oke, berikutnya apa dok? Kemungkinannya berikutnya adalah ginjal ya. Penyakit ginjal ini juga harus hati-hati. Ginjal juga bisa bengkak ya, bisa bengkak, kakinya juga bisa bengkak. Ngos-ngosan juga bisa ngos-ngosan. Sesek juga bisa sesek gitu ya. Kemudian bengkaknya juga kadang tidak cuma di kaki aja, di seluruh tubuh juga bengkak, di muka juga bengkak, itu juga harus hati-hati. Untuk perhatikan dia, jadi bengkak kaki juga bisa jadi dari ginjal, juga bisa hati-hati gitu ya, karena ginjalnya nggak berfungsi dengan baik kan, jadinya pembuangan tubuh juga jadi terganggu ya gitu. Berikutnya apa? Berikutnya penyakit hati, bukan penyakit hati, jagalah hati, bukan livernya, organ livernya, organ hatinya. Organ hatinya ya, jadi bisa gangguan hati ya, penyakit yang cukup parah dia akan bengkak juga di kaki, bengkak. Tapi kalau hati ini bisa juga tandanya misalnya kuning ya, wajahnya kuning seperti itu ya, ada mual ya, gitu-gitu. Nah, nanti memang seperti ini memang harus segera ke dokter terdekat untuk dilakukan diagnosa yang lebih mendalam lagi, yang lebih tepat lagi, dan pengobatan yang lebih tepat. Jadi jangan debak-debak kalau hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi karena hati ini kan produksi protein albuminnya ya, jadi sehingga kalau dia keganggu, dia berkurang, kemudian terjadi kebocoran ke cairan ke tubuh gitu, gampangnya seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya kehamilan ya. Hamil tuh bisa bengkak juga. Kadang ya normal aja, habis itu hilang, itu enggak apa-apa. Tapi kalau bengkak terus disertai tensi tinggi, ini harus hati-hati. Kalau kamu bengkak, kamu segera ke bidan terdekat, dokter terdekat, dicek tensinya bagaimana, nanti proteinuri bagaimana. Tadi kita takutnya nanti apa? Jadi preeklamsi dan sebagainya, gitu ya. Jadi kehamilan juga bisa kakinya bengkak. Gitu. Dan untuk lakukan pemeriksaan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kemudian berikutnya adalah cedera ya. Jadi bisa cedera, kena kebentur,
kecelakaan atau jatuh itu, udah kaki saya bengkak, bisa apa jatuh, nah, bisa kepleset ya, bisa keseliu, bisa dia bengkak. Kalau yang seperti ini, kalau nanti ke dokter dipastikan dulu tidak ada patah tulang ya, dokter nanti akan meriksa ya. Kalau kamu jatuh gini jangan dianeh-anehin ya, kamu coba ke dokter aja dulu. Kalau misalnya struktur tulang bagus, tidak ada tanda fraktur atau patah tulang, enggak masalah. Diapain? Nanti dikompres dingin, bebat, naikkan, gitu. Anti nyeri ya nanti minta anti nyeri sama dokter, gitu. Paling simpel sih seperti itu ya cederanya. Kemudian apa? Peradangan sendi. Ya ini juga cukup sering terjadi datang. Dok, kaki saya bengkak. Ini tandanya biasanya nyeri, kesakitan, susah jalan. Waduh dok, kaki saya tiba-tiba nyeri. Pagi hari biasa muncul, bangun tidur tuh, seperti itu bengkak. Kita cek asam uratnya, oke, good arthritis bisa ya. Radang sendi karena akibat penumpukan asam urat itu bisa jadi bengkak gitu ya. Nyeri, tapi ini nyeri gitu. Nyeri. Dikasih obat nanti insya Allah. Tapi harus pastikan dulu ya kadar asam uratnya berapa, nanti diperiksa. Oke gitu. Udah khas sekali itu nanti. Kemudian apalagi penggunaan obat-obatan harus hati-hati ya. Bisa steroid ya, kortikosteroid ya biasa penggunaan jangka panjang dia munfis, bengkak kaki juga bisa. Dia merusak organ lain juga bisa, ini harus hati-hati. Kemudian obat-obatan tensi ya kayak amlodipin itu juga bisa kadang efek sampingnya jadi bengkak, tapi itu enggak masalah. Nanti kamu konsultasikan ke dokter mau dilanjutkan atau diganti obatnya bisa, atau mau dihentikan sementara bisa. Nah, nanti konsultasikan sama dokter yang memberikan kamu obat. Gitu. Kemudian usia lanjut ya. Usia lanjut ini juga bisa ya karena memang organ-organ fungsinya sudah berkurang semuanya, aktivitas berkurang, aktivitas otot juga berkurang ya. Ya sering bengkak wajar kalau simbah-simbah atau lansia gitu, enggak apa-apa. Asalkan kondisi baik-baik saja, tidak sesek, enggak apa, aktivitas masih seperti orang lansia biasa, yo enggak masalah. Itu sesuatu yang wajar saja kalau usia lanjut ya. Kalau aktivitas terlalu berat ya jangan ya Mbah ya. Gitu. Begitu saja ya hal-hal yang paling sering menyebabkan kaki bengkak, sehingga memang penyebab kaki bengkak ini banyak ya, banyak. Jadi aku enggak bisa kebiah-uyah. Dok, kaki bengkak itu gimana ya? Orang ngerti. Kemungkinannya seperti ini. Dok, saya minta obat pastinya, sepasti-pastinya. Ya enggak bisa. Ini jarak jauh kayak gini, kita terbatas pemeriksaan fisik, terbatas lihat langsung ya. Percayalah pada dokter yang memeriksamu di sana gitu ya. Itu periksa sana gitu. Pengobatan juga kita terbatas etika para dokter yang online seperti ini, seperti saya ini edukasinya secara umum, bukan edukasi secara khusus untuk membahas obat secara terbuka di ruang terbuka ini nggak bisa. Kecuali kamu DM tuh mungkin bisa, tapi hal-hal yang juga terbatas, tidak bisa seperti kita ketemu langsung, kita bisa bebas memberikan obat dan edukasi kan gitu. Gitu ya, saya harap semuanya subscriber saya ini sudah mengerti hal-hal seperti itu ya. Kita seperti itu, jadi kan kita asik gitu, nggak salah paham. Jadi kok dokter kok nggak bisa ngasih obat, nggak mau ngasih obat, bukan nggak mau, nggak bisa gitu ya, nggak mau, nggak bisa gitu, nggak bisa karena terbatas hal-hal seperti itu tadi, etika, peraturan, kemudian kita harus memeriksa langsung kan gitu. Jadi gitu ya kesimpulannya, penyebabnya banyak. Pengobatannya pun juga bisa berbeda-beda. Untuk sakit tertentu, hal yang bersifat spesifik, silahkan datang ke dokter terdekat Anda. Jika ada yang berbeda antara saya omongkan dengan dokter Anda di dekat Anda, atau dokter yang biasa Anda memeriksa, percayalah dengan dokter yang di dekat Anda, karena beliau yang lebih tahu kondisi Anda. Sekian saja, semoga konten ini bermanfaat. Silahkan share jika bermanfaat. Semoga Anda semua, keluarga Anda, kita semua, seluruh bangsa Indonesia dan seluruh manusia di dunia sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.